Tuhan. Tuhan telah pimpin, pelihara, lindungi, berkati setiap kehidupan jemaat-Mu, jemaat Nazaret yang ada di tempat ini Tuhan. Yang saat ini bisa ikut ibadah tatap muka saat ini Tuhan, yang belum bisa ikut ibadah sama-sama Tuhan pelihara, Tuhan berkati, Tuhan lindungi dimanapun mereka berada Tuhan. Kami yang ada di tempat ini, kami akan memuji-muji, memuliakan, membesarkan Engkau dan menikmati kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Oleh sebab itu Tuhan, kami terus menyerahkan setiap langkah kehidupan kami, dan ibadah kali ini Tuhan kami serahkan di dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Mohon pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan di dalam ibadah ini Tuhan, sehingga Allah hadir di tempat kami beribadah bersama-sama seluruh umat-Mu jemaat Nazaret di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih saudara-saudara kami seiman yang masih ada di perjalanan Tuhan. Juga tolong Engkau percepat langkah mereka, sehingga mereka dapat di tempat ini mendapat kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Nya, sehingga pulang tidak sebagaimana datang, pulang mendapat saluran berkat yang datangnya dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau ada salah satu oknum yang tidak suka dengan ibadah ini Tuhan, tolong Engkau lakukan dari tempat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan telah memimpin memelihara setiap kehidupan kami. Kami akan mulai ibadah ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, selamat pagi, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kalau pagi ini Tuhan masih beri kesempatan untuk kita beribadah. Saudara-saudara, kalau saya mohon kepada Tuhan, Tuhan selalu baik di dalam kehidupan saya. Saya kalau berdoa, Tuhan, saya ingin ibadah tatap muka berada di gereja kami Tuhan. Setiap ada ibadah tatap muka pertama, Tuhan pasti saya yang bawa puji-pujian. Artinya apa? Tuhan pasti pimpin, Tuhan pasti jawab doa saya. Inilah yang menjadi kerinduan kita, tetap harus berada di bawah kaki salib Tuhan. Kita hari Jumat Agung merayakan kematian Tuhan, dan pada saat ini hari ketiga kebangkitan Tuhan, kita masih bersyukur diberi kesehatan, kekuatan, dan kami kasih tahu juga kalau hari Jumat kemarin saudara kita seiman Ibu Esther telah dipanggil Tuhan. Saya sama Bapak Gembala, sama Mbak Aryati, sama Pak Mur, sama Pak Rudi, juga Bapak Pendeta Denny dan ibunya ikut mengantar pemakaman atau peristirahat terakhir. Puji Tuhan, kalau semuanya sudah berjalan lancar. Saya memang telepon sama Michelle itu, Bu Esther bisa melayat nggak kita, katanya. Oh Om suruh datang aja nanti kalau ini jam 1, ya puji Tuhan. Akhirnya saya datang sama Bapak Gembala, semuanya berjalan lancar, tidak ada masalah. Kita sebagai orang yang percaya, iman percaya kita bahwa Ibu Esther sudah di surga bersama-sama Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita tetap selalu mendoakan saudara-saudara yang ditinggalin Ibu Esther biar tetap setia iring kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita angkat pujian salibnya selama mulia. Kita angkat pujian pelan-pelan. Yesus disalib, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga hanya untuk saudara dan saya, bagi umat-umatnya yang percaya. Oleh sebab itu mari kita angkat pujian ini pelan-pelan supaya hati kita dipenuhi oleh kuasa salib Tuhan.
Kita patut terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah disalibkan buat kehidupan kita, buat menebus dosa kita, bahkan buat menyelamatkan kita. Seberapa dosa saudara besar kecil Tuhan tidak melihat. Yang penting saudara percaya kepada salib Yesus, percaya kepada kematian Yesus. Inilah yang menjadi kerinduan di dalam kehidupan kami, orang-orang yang percaya tetap akan terus memuji-muji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus telah mati di salib, Yesus telah bangkit pada hari yang ketiga. Mungkin pada saat ini Yesus telah bangkit. Kalau ikut hitungan hari, Yesus hari ketiga bangkit untuk menyediakan tempat di surga bagi kita. Oleh sebab itu mari kita angkat pujian kita, bangkit berdiri. Yesus disalibkan karena cintanya. Ini lagunya banyak yang salib-salib saudara ya, karena memperingati Yesus telah tersalib buat kehidupan kita. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku. Yesus disalibkan karena gabung-gabung, pindah nada, biarin aja, karena Om Nathanael pasti pinter. Saya yakin dan percaya bahwa Om Nathanael pasti pinter, tapi kalau yang bawa, yang main keyboard belum pinter, saya nggak berani, ini biarin aja. Sengaja saya rubah-rubah. Darahnya amat kuasa, mari kita angkat pujian ini kembali. Darahnya. Darahku
Tuhan. Darah Yesus adalah darah yang mahal. Oleh sebab itu kita tetap setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita perlu datang kepada Tuhan. Kita rindu ibadah selalu ada di dalam kehidupan kita lakukan. Saya kalau minta sama Tuhan, Tuhan buka ibadah di Jalan Sumbing dan di mana-mana gerejamu Tuhan. Biarpun pandemi COVID-19 mungkin saat ini masih ada saudara ya. Tapi kita anak-anak Tuhan percaya bahwa itu akan dilakukan di dalam kehidupan kita. Kalau toh memang saudara kena dikit-dikit ya wajar, itu namanya mampir. Saya puji syukur kepada Tuhan, usia saya sudah 60 lebih ya, 65, 60, hampir 68. Tapi saya selama corona ini sudah bolak-balik Tulungagung Jakarta bawa sendiri, pakai mobil cuma sama istri saya berdua. Tuhan pimpin, Tuhan pelihara. Tapi dimanapun kami berada, saya mencari ibadah, saudara. Saya tetap mencari di mana ada ibadah, di mana ada renungan firman Tuhan, di mana ada memuji memuliakan nama Tuhan. Saya berusaha datang. Itulah yang menjadi kerinduan kita. Biar segala masalah persoalan ada di dalam kehidupan kita, tapi tetap kita tidak pernah meninggalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian, bangkit serukan nama Yesus. Yesus telah bangkit, kita harus menyerukan kebangkitan Tuhan. Kita sebentar akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebetulnya kita masih pengen nyanyi terus saudara ya, tapi situasi masih dalam protokol kesehatan, jadi kita tetap
ngikutin pemerintahan yang ada, namun tidak mengurangi hormat kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tetap terus beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Kita akan pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu. Kita pujikan Tuhan Yesus, betapa besarnya di dalam kehidupan kita semua. Kami tahu Tuhan semua ini dengan kebaikan-Mu saja. Tidak ada perkara yang lain selain kami mau memuji terus Engkau. Walaupun saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19 yang berlangsung jauh terus, namun kami tetap percaya firman-Mu akan memberikan kami kekuatan, iman yang bertumbuh, iman yang terus yakin. Tuhan Yesuslah satu-satunya penolong kami. Walaupun Tuhan dalam dunia yang kian aman dan kacau ini, kami tahu semua itu dapat berubah. Kami tinggal di dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan kami saluran berkat di mana kami berada. Dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Inilah doa supaya kami sebelum melakukan mengucap syukur
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja di waktu-waktu ini memperingati hari kematian dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari Jumat yang lalu, hari peringatan Yesus disalib, peringatan pengorbanan Kristus, menunjukkan kasih Allah yang besar untuk umat manusia. Puji Tuhan. Dan sekarang gereja memperingati hari kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Haleluya. Dalam sejarah gereja, hari Jumat kemudian peringatan kematian Yesus atau Paskah itu kemudian disebut sebagai Jumat Agung. Itu dalam sejarah gereja, bukan ditulis dalam Alkitab. Ya, jadi dalam sejarah gereja menyebut Jumat Agung, tetapi sesungguhnya adalah keagungan salib Kristus, keagungan kematian Yesus Kristus itu. Sebab di atas kayu salib kita sudah mendengar di hari Jumat bahwa Dia menanggung segala dosa manusia. Dia mengampuni dosa manusia. Dia menyelamatkan. Haleluya. Betapa agungnya salib Yesus Kristus itu. Puji Tuhan. Kemudian dalam peringatan hari kebangkitan menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Amen. Sebab Dia menang atas maut, atas kematian, Dia bangkit. Dia Tuhan yang berkuasa itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bantu doa untuk Yakub yang sementara pemulihan kesehatannya 2 minggu yang lalu kena COVID-19. Dan puji Tuhan di Pastori ada belasan yang tinggal. Ternyata hanya Yakub yang kena COVID, yang lain semuanya negatif. Amin. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Kita bantu doa juga buat saudara-saudara kita yang lain. Juga kalau tidak salah Ibu Lijen juga, ya. Iya. Terima kasih. Iya. Ada bagian kaki mungkin atau apa yang terganggu, nanti ya besok atau besok-besok akan diperiksa dokter, ya. Dan Tuhan memberkati dokter yang akan merawatnya. Tuhan balas memberkati untuk adanya kesehatan, ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Gereja Pantekosta di Indonesia di hari-hari ini juga memperingati 100 tahun perjalanan GBDI di Indonesia. Asalnya dari satu gereja tunggal di Amerika, mengirim misionari pada tahun 1921, 100 tahun yang lalu. Kemudian 2 misionari itu bekerja memberitakan Injil. Akhirnya hadirlah gereja Pantekosta di kota-kota dan di desa-desa. Dan di antara pendeta Pantekosta ada kemudian mendirikan gereja-gereja sealiran Pantekosta. Ya, misalnya Gereja Bethel Injil Sepenuh dulunya
dia pendeta Pantekosta. Juga misalnya gereja GBI yang mendirikan dulunya juga dia pendeta Pantekosta. Sehingga bergabunglah semuanya dalam gereja-gereja yang disebut gereja-gereja Pentakosta Indonesia, PGPI, yang disebut sebagai satu aliran gereja. Gereja Protestan dengan nama Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, dan ada juga yang lainnya. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian, dan dalam kesempatan ini sekaligus juga saya sebut gereja kita merayakan 100 tahun GPDI. Puji Tuhan. Amin. Dalam judul 100 tahun GPDI disebut gereja bertumbuh, kuat dan mulia. Haleluya. Inilah doa, inilah harapan. Bertumbuh secara rohani iman, kuat secara rohani, mulia secara rohani, ya, dan tentunya berdampak yang baik untuk kehidupan jasmania kita. Puji Tuhan. Dan kesempatan ini dalam peringatan hari kebangkitan Yesus sekaligus perayaan 100 tahun GPDI, saya memberi judul, ya, dalam bahasa Inggris, Pentecost Energetic. Kalau awal 100 tahun yang lalu disebut kehadiran Pantekosta, Pentecost Movement dalam bahasa Inggris, atau gerakan Pantekosta, itu 100 tahun yang lalu. Kemudian dalam perjalanannya, dalam peringatan ini saya menyebut sebagai Pentecost Energetic. Pentecost itu atau Pantekosta. Alkitab dalam waktu Belanda, Alkitab tertulis ini dalam Kisah Rasul pasal 2 disebut pada hari Pantekosta. Roh Kudus turun. Tapi Alkitab di zaman kemerdekaan, kata Pantekosta diubah menjadi kata Pentakosta. Tapi maksudnya sama, Pantekosta atau Pentakosta. Bahasa Inggris Pentecost, bahasa Belanda Pinkster. Sama, artinya hari ke-50 sesudah hari Paskah di Mesir pada zaman itu. Puji Tuhan. Sehingga gereja ini mengambil nama sesuai Alkitab zaman Belanda sebelum kemerdekaan. Jadi namanya Gereja Pantekosta di Indonesia. Sebab ada yang suka bertanya, Alkitab sekarang kok ditulis Pentakosta? Dari mana kata Pantekosta? Oh, jawabnya kata Pantekosta adalah Alkitab zaman Belanda sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Puji Tuhan. Apa artinya Pentecost Energetic? Saya mengartikan itu, ya, pada hari Pantekosta Roh Kudus turun memperlengkapi, menguatkan, bergiat dalam gereja, dalam kehidupan orang percaya. Kata singkatnya, Roh Kudus bergiat dalam gereja. Puji Tuhan, karena Roh Kudus yang bergiat dalam gereja, maka adalah peringatan 100 tahun. Karena Roh Kudus bergiat di dalam gereja, berkarya dalam pemberitaan firman, dalam pemberitaan Injil, sehingga adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Dan dengan itu maka gereja orang percaya bergiat
oleh pimpinan Roh Kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Roh Kudus bergiat di dalam kita, dan kita juga bergiat oleh Roh Kudus dalam hidup iman kita sehari-hari. Puji Tuhan. Ada kekuatan dari Roh Kudus, ada semangat dari Roh Kudus, ada pimpinan penyertaan dari Roh Kudus. Saya memulai pembacaan awal firman dalam beberapa ayat. Kita mulai dengan Roma pasal 1 ayat yang keempat. Kita Roma pasal 1 ayat keempat. Boleh kita berdiri untuk membaca bersama bagian firman Tuhan ini. Kita Roma pasal 1 ayat 4, 2, 3. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa Ia adalah Anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus dipakai Tuhan untuk sampaikan firman. Dan bagian firman yang disampaikan Rasul Paulus seperti yang kita baca ini, yaitu menurut Roh Kekudusan atau Roh Kudus, Roh Allah. Apa yang menurut Roh Kudus? Dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Jadi Roh Kudus menyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Siapa yang bangkit dari antara orang mati itu? Maka firman Tuhan berkata bahwa Ia adalah Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Ini satu kebenaran yang luar biasa tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Kebangkitannya menunjuk kepada apa dan siapa? Bahwa Dia yang bangkit itu adalah Anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi oleh Roh Kudus melalui kebangkitan itu, maka Yesus dinyatakan. Yang bangkit ini bukan manusia biasa, manusia pada umumnya. Ya, Dia punya tubuh manusia, sebab Yesus dikandung oleh Maria. Tapi kandungannya itu bukan karena manusia, tapi karena Roh Allah yang masuk dalam kandungan daripada Maria. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga kebangkitan Yesus adalah kebangkitan yang agung dan mulia. Amin. Mengapa? Sebab menghadirkan Dia Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih Tuhan untuk keagungan kebangkitan Yesus yang saya sebut Pentecost Energetic. Roh Kudus menyatakan karya kuasa kekuatannya melalui membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Puji Tuhan. Maka kuasa Roh Kudus itu menghadirkan akan kehadiran Yesus Kristus Tuhan yang berkuasa itu. Kuasanya adalah kuasa di atas segala kuasa. Manusia dalam dunia ada kekuasaan dalam pemerintahan, ada kekuasaan dalam ekonomi,
ada kekuasaan dalam berbagai strata hidup. Tetapi semuanya akhirnya pada waktunya akan meninggal dan tidak bangkit. Hanya Yesus itulah yang mati, tapi kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Puji Tuhan. Jadi kita mengenal, kita beriman kepada Yesus Kristus yang bangkit itu. Dia Tuhan yang berkuasa. Puji Tuhan. Yang kedua, kita mau baca dalam Roma pasal 6. Ayatnya yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Dia ini Yesus oleh baptisan dalam kematian. Orang yang percaya itu, firman Tuhan menjelaskan di sini, yaitu kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus oleh baptisan dalam kematian. Jadi firman Tuhan menggambarkan orang yang percaya adalah orang yang mengalami di dalam Yesus Kristus, yaitu pengalaman baptisan dalam kematian. Ikut serta dalam kematian secara iman. Tubuhnya, fisiknya tidak mati, tetapi secara iman rohani dia ikut dalam baptisan kematian dari Yesus, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, supaya dapat juga merasakan kebangkitan Yesus dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Jadi Allah Bapa punya maksud mulia. Yesus akan mati. Itu maksud mulia Allah. Tetapi juga maksud mulia Allah, Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan orang percaya juga akan ikut serta dalam iman kepada Tuhan, yaitu demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Puji Tuhan. Maka dengan kebangkitan Yesus dari antara orang mati oleh maksud mulia daripada Allah, maka kita orang percaya ikut serta merasakan keagungan kebangkitan Yesus, yaitu apa? Memberi hidup yang baru, hati yang baru, pemikiran yang baru, arah hidup yang baru. Tidak saja tertuju kepada lingkungan alam di mana kita hidup, tetapi tertuju kepada Dia Tuhan yang ada di dalam sorga. Sehingga arah hidup kita bukan sejauh kalender yang ada di dunia ini, mengikuti tata cara yang ada, tetapi kita mau mengikuti kalender Tuhan, waktu Tuhan, tata caranya Tuhan, tata cara daripada hidup yang baru. Dalam kehidupan yang baru, maka hidup Yesus itulah yang mengisi hidup kita. Sehingga pikiran Yesus juga mengisi hidup kita. Perasaan Yesus mengisi perasaan kita. Kemauan Yesus mengisi kemauan kita. Maka pikiran, perasaan, kemauan Yesus adalah yang agung, yang mulia, yang baik, yang benar. Maka itulah yang mengisi kehidupan kita. Puji Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Haleluya, Engkau membaharui hidup kami. Yang ketiga,
1 Korintus pasal yang ke-15. Ayatnya yang ke-5. Ayat yang ke-4. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ayat yang ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, andai kata misalnya Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Berita yang disampaikan Paulus dan para pelayan Tuhan, pemberita firman, maka itu sia-sia atau kosong adanya. Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Baik berita, baik mereka yang mendengar berita, percaya, maka percayanya menjadi sia-sia, percayanya menjadi kosong, menjadi tidak berarti. Mengapa? Sebab Yesus tidak bangkit dari antara orang mati. Tetapi Alkitab menyatakan Yesus sungguh bangkit. Dia bangkit dari kematian. Kuasa Allah, kemuliaan Allah, kuasa Roh Kudus yang berkarya di dalamnya. Ayat yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Maksudnya, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia Allah akan kepercayaan dan kamu tetap tinggal dalam dosa. Tetapi seluruh 1 Korintus 15 menjelaskan bahwa Yesus sungguh bangkit dan dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, membuktikan bahwa dia hidup. Dan dengan itu menunjukkan iman umat percaya tidak sia-sia. Dan dengan itu kebangkitan Yesus, keagungannya, yaitu untuk apa? Meneguhkan iman. Iman yang saudara saya dan saya telah terima dari Tuhan melalui firman dan karya Roh-Nya yang kudus. Bapak Ibu saudara sekalian, meneguhkan iman kita. Kemudian yang keempat, Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-5. Di sana Petrus menyampaikan khotbah. Khotbahnya singkat, namun isinya sangat bermakna. Isinya sangat bermanfaat. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ke-29 dan seterusnya. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab. Jadi bukan hanya Petrus, tapi rasul-rasul yang lain menjawab katanya. Jadi ada orang bertanya, kemudian Petrus dan rasul-rasul menjawab. Katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Petrus memahami siapa Allahnya, siapa Tuhannya. Itulah sebabnya dia perlu lebih taat kepada Allah daripada manusia. Ayat 30. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Jadi Allah dari nenek moyang Israel, Allah yang dikenal dalam perjanjian lama, itu Allah yang sama yang membangkitkan Yesus yang digantungkan di kayu salib, yang dibunuh oleh imam-imam Israel,
melalui tentara Romawi. Allah bangkitkan. Kalau kita baca tentang penguburan itu, maka kubur itu ya di bukit batu digali lubang, kemudian dimasukkan mayat Yesus, kemudian ditutup dengan batu yang besar, kemudian diberi meterai. Tidak boleh ada orang yang dapat membukanya. Tetapi pada hari kebangkitan, kita baca dalam kisah kebangkitan, maka kubur itu terbuka, batu besar yang menutupi lubang kubur, maka terdorong keluar, dan ternyata Yesus telah bangkit dari kematian. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat 31, dialah yang ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya. Jadi lewat kebangkitan, maka Allah tinggikan Yesus, yang waktu itu dikenal Yesus sebagai manusia yang disalibkan, dikuburkan. Tetapi setelah kebangkitan, maka kebangkitan itu menunjukkan bahwa Allah meninggikan Yesus. Maut, kematian telah dikalahkan, dan Allah meninggikannya dengan menyatakan apa? Ayat 31, dialah yang telah ditinggikan Allah sendiri dengan tangan kanannya, menjadi pemimpin dan juru selamat. Jadi dengan kebangkitannya, maka Yesus dinyatakan dialah pemimpin, dialah juru selamat. Supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Supaya orang Israel sadar diri, mereka yang menyalibkan Yesus, supaya mereka bertobat daripada kesalahan dosa mereka. Dan dengan itu, maka Tuhan mengampuni akan dosa-dosa mereka. Kata bertobat itu di dalamnya juga ada percaya. Kata percaya di dalamnya juga ada arti bertobat. Bapak Ibu menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai pemimpin, sebagai juru selamat. Puji Tuhan. Hari-hari ini kita cukup digentarkan dengan pandemi virus corona atau COVID-19. Tetapi puji Tuhan, kita tidak hanya berharap pemerintah, dan kita berdoa untuk pemerintah menjalankan tugas-tugasnya. Tuhan balas memberkati. Kita berdoa untuk rakyat. Tuhan memberkati. Di atas itu semua, maka ada Tuhan Yesus yang dibangkitkan dari antara orang mati. Dialah jaminan kehidupan percaya kita. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara, Dia Tuhan dalam Roma tadi yang berkuasa. Dia Tuhan yang menjadi pemimpin, menjadi juru selamat. Bapak Ibu Saudara, kita mau serahkan diri kita dalam hari-hari hidup kita. Tuhan, pimpinlah saya di dalam jalan-Mu. Pimpinlah saya ikuti kebenaran firman-Mu. Pimpinlah saya hidup sesuai hidup-Mu, Yesus. Sehingga apa yang Yesus katakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tiada seorang pun sampai kepada Bapa di surga kecuali melalui Yesus. Amin. Maka Dia menjadi pemimpin kita. Kita serahkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Haleluya. Ada pimpinan dalam negara berguna buat kita. Ada pemimpin di dalam pemerintahan ya berguna buat kita. Pemimpin dalam perusahaan berguna. Pemimpin dalam masyarakat berguna.
Pemimpin dalam keluarga berguna lebih dari semua. Ada Yesus Tuhan sebagai pemimpin kita. Haleluya. Dia mengarahkan kita. Haleluya. Dia memberi hati pikiran yang baik kepada kita. Dan dia memberi semangat hidup yang baik kepada kita. Puji Tuhan. Dia jadikan kita umat yang sungguh, haleluya, merasakan apa artinya ada pemimpin dalam hidup. Kalau tak ada pemimpin, maka dunia menjadi kacau. Terlebih kalau tak ada Tuhan yang memimpin kita, maka hati kita kacau, pikiran kita kacau. Tapi puji Tuhan, Tuhan yang menjadi pemimpin, Dia mau memberi tuntunannya dalam hidup kita. Baik bapak-bapak, baik ibu-ibu, baik orang muda, remaja, sampai anak kecil, ada Yesus Tuhan. Dia Tuhan yang sungguh mempedulikan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau memperhatikan saya, Engkau memperhatikan kami yang beriman kepadamu. Dan Yesus juga juru selamat. Amin. Haleluya. Juru selamat daripada kehidupan dosa. Tetapi juga itu maksudnya juru selamat dalam hidup kita sehari-hari. Kalau kita keluar rumah, Tuhan pimpin saya, selamatkan saya dalam perjalanan ini. Boleh katakan amin? Haleluya. Ya, bahaya bisa ada di mana-mana. Dalam dunia kerja, pimpinlah saya, selamatkan saya dalam saya bekerja, ya, dalam saya berpikir, beraktivitas dan seterusnya, sehingga saya berangkat dari rumah, dalam perjalanan, dalam kerja dan kegiatan, kemudian kembali ke rumah dengan segala selamat dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Boleh katakan amin bersama saya. Oh, terima kasih banyak Tuhan. Banyak hal yang kami dapat belajar melalui kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Di antaranya hari ini, hari peringatan kebangkitan Yesus. Pentecost, energetik, Roh Kudus berkarya, memimpin kita gereja, kita orang percaya dalam semua kegiatan hidup kita. Dan dalam bahasa yang lain, gereja orang percaya, saya dan saudara, dan saudara seiman kita di mana saja juga mereka berada, maka kita menyerahkan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kita memiliki tuntunan Roh Kudus, semangat, kekuatan, hikmat yang daripada Roh Kudus itu, sehingga hari-hari hidup yang kita jalani adalah hari-hari di mana kita punya pemimpin dan kita punya juru selamat dalam hidup kita sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Terpuji Engkau selama-lamanya. Kami mau ambil perjamuan kudus, perjamuan Tuhan pada waktu Yesus sebelum disalibkan. Berkumpullah murid-murid, kemudian mereka makan perjamuan Paskah itu. Yesus bersyukur untuk roti dan anggur. Itulah berkat daripada pengorbanan Kristus, sekaligus Dia bangkit untuk hidup saudara dan saya. Puji Tuhan. Kita mau menyanyikan sebuah nyanyian. Haleluya. Satu dalam rohmu, satu dalam firman-Mu. Puji Tuhan. Kita satu dalam perjamuan kudus, dalam perjamuan Tuhan. Kita terima berkat tubuh dan darah Yesus. Yesus berkorban, darahnya dicurahkan untuk keselamatan dan pengampunan serta kekuatan hidup dari Tuhan. Puji Tuhan. Yang membantu dalam pelayanan boleh maju ke depan bersama dengan kami. Kasih
kita renungkan kasih Tuhan yang begitu agung dan mulia. Dia berkorban, dia mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa manusia. Dia dikuburkan, dia bangkit untuk meneguhkan iman kita, bahwa iman percaya kita tidak sia-sia kepadanya. Dia mau menjadi pemimpin dalam hidupmu, dia mau jadi juru selamat dalam hidupmu. Dia Allah yang baik, dia Tuhan yang baik, yang mengasihi kita semua. Kita siapkan hati kita, kita satu dengan Roh-Nya, satu dengan firman-Nya, satu dengan kasih-Nya. Dia mengampuni kita, biar kita juga saling mengampuni, memaafkan satu dengan yang lain. Suami memaafkan istri, istri memaafkan suami, orang tua memaafkan anak, anak memaafkan juga orang tua, dan dengan orang lain kita saling memaafkan. Kita tidak menyimpan akan kesalahan orang, tapi sebagaimana Yesus mengampuni, kita juga mengampuni. Kita melupakan semua yang tidak baik dan yang tidak perlu itu. Sebab Yesus mau apa yang baik dan benar, itulah yang jadi pada saudara dan saya. Dia beri tubuhnya, kita terima dengan iman. Dia beri darahnya, menyucikan, memulihkan, menguatkan. Kita terima dengan iman. Kami hadapkan roti dan anggur ini Bapa. Kami mohon uluran tangan-Mu, tangan yang penuh kasih, penuh berkat, memberkati roti dan anggur ini menjadi makanan yang sungguh, menjadi kebenaran yang menyatu dengan Engkau Yesus Tuhan yang tidak berubah dulu sekarang selama-lamanya. Layakkan kami semua, kuduskan, sucikan kami dalam darah-Mu Yesus, dan Engkau layakkan dalam iman. Kami terima ini berkat dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita kembali nyanyikan nyanyian ini. Haleluya. Satu dalam
bagian, dia boleh datang ke depan dan mengambil bagian. Jika semua sudah, mari kita berdiri bersama-sama. Kita buka perlahan-lahan bagian dari roti. Kita ambil rotinya. Kita pegang di tangan kanan. Yesus pada perjamuan itu mengambil roti. Dia menengadah ke hadapan Allah Bapa di sorga. Dia tahu sebentar lagi dia akan disalibkan, akan menjadi korban. Dia mengucap syukur untuk rencana agung dalam kematian sekaligus kebangkitannya. Dia bagi-bagikan roti itu kepada murid-murid yang percaya kepadanya. Kemudian dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, menjadi peringatan akan kita semua. Terima kasih Bapa di surga. Rancangan-Mu indah, mulia buat kami umat manusia. Melalui Yesus yang menjadi korban di atas kayu salib. Tubuh-Mu disalibkan untuk kami. Engkau menanggung segala dosa, penyakit, dan kelemahan kami. Terima kasih kami menyatu dengan Engkau Yesus Tuhan yang berkuasa. Kami terima dengan iman berkat tubuh yang Engkau serahkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami makan berkat tubuh Yesus dengan iman. Haleluya. Kita makan perlahan-lahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyatu dengan Engkau Yesus Tuhan yang maha baik kepada kami, yang penuh kasih kepada kami, yang penuh anugerah kebaikan kepada kami. Kami satu dengan Engkau Yesus. Terpuji Engkau selama-lamanya. Kami pegang cawan anggur. Kami buka perlahan-lahan cawan anggur. Setelah kita membukanya, kita angkat. Jika ada yang perlu dibantu, tolong bantu. Kalau ada yang perlu dibantu belum terbuka, jika semua sudah, kita angkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Waktu perjamuan itu, Yesus sendiri yang mengambil cawan anggur. Kemudian dia berseru, bersyukur kepada Allah buat rencana yang agung mulia dengan darahnya yang ditumpahkan di atas kayu salib itu. Dia yang tidak berdosa, dia yang kudus, dijadikan dosa, menanggung dosa manusia. Dan dengan itu darahnya sebagai darah perjanjian baru mengikat dalam kasih Tuhan dengan umat yang percaya. Yesus kemudian membagi-bagikan dan dia berkata, inilah darahku, meterai perjanjian yang baru. Minumlah menjadi peringatan akan Yesus. Kami terima dengan iman berkat darah-Mu, darah yang suci dan mulia, darah yang menguduskan, darah yang memulihkan, menguatkan. Terpuji Tuhan. Kami terima dengan iman. Kami minum perlahan-lahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami minum.
Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Luar biasa Engkau buat kami. Oh, semua kami yang beriman kepadamu, Engkau yang berfirman, Engkau yang menyatu dengan kami. Kami menyatu dengan Engkau, dan kami percaya dalam kesatuan dengan Engkau Yesus, kami akan menjalani hidup kami dengan syukur, menjalani hidup dengan sukacita, menjalani hidup dengan kekuatan Tuhan, menjalani hidup dalam hikmat, menjalani hidup dalam kasih-Mu. Terpuji Engkau selama-lamanya. Kami percaya, kami satu dengan Engkau Yesus, Tuhan yang Maha Kuasa, memimpin dalam hidup kami, Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa Sorga. Terpuji Tuhan selama-lamanya. Mulialah nama-Mu Tuhan. Dalam semua tugas dan pelayanan mereka, juga kepada seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih banyak Bapa Sorga. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terganggu kesehatannya. Kami mohon uluran tangan-Mu Yesus, dan kami percaya Engkau sudah berkarya kepada saudara Yakub. Engkau sudah jamah dan pulihkan sepenuhnya dari gangguan kesehatan virus ya Tuhan. Dia dibebaskan, dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Berkati juga Ibu Lijeng Tuhan yang akan mengalami proses perawatan kedokteran. Oh, kami mohon jamaah-Mu, bagian mana dari tubuh Ibu Lijeng ya Tuhan, Engkau jamah, Engkau pegang, Engkau tolong, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Kami terima dengan iman. Juga buat saudara yang lain, Engkau ulurkan tangan-Mu. Oh, yang Tuhan sakit, oh Tuhan yang sehat, sama-sama Tuhan jamah dan Tuhan berikan berkat kesehatan tubuh, jiwa dan roh kepada kami semua. Kami juga bersyukur dan bersukacita. Tuhan tambahkan umur pada Ibu Ana ya Tuhan, yang hari ini Tuhan dia memperingati hari di mana dia dilahirkan ya Tuhan. Terus Engkau menyertai dia, Engkau terus berkarya dalam hidupnya, dalam hari-hari ke depan ini. Terpuji Tuhan selama-lamanya. Sebentar ya Tuhan, kami bawa persembahan, kami bawa persepuluhan, kami mengamenkan kasih dan kebaikan Yesus dalam hidup kami.
Tuhan sudah memberi berkat pada kami. Itulah sebabnya kami membawa berkat yang Tuhan berikan setuju dengan firman-Mu. Engkau berkati, Engkau kuduskan, jadikan itu kemuliaan daripada nama-Mu, ya Yesus Tuhan. Engkau balas memberkati. Terima kasih Bapa Sorga, terpuji Engkau selamanya. Kami percaya uluran tangan-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Itulah sebabnya setiap hari dalam hidup kami serahkan hidup kami, pribadi kami, seluruh anggota keluarga, usaha kami, semua kegiatan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam tangan-Mu kami menikmati anugerah, kami menikmati kebaikan, kami menikmati berkat demi Allah Bapa dalam surga, demi cinta kasih Yesus Juru Selamat, demi pimpinan penyertaan Roh Kudus, Roh Penolong dalam hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Kekasih Tuhan, dan kembali ke tempat masing-masing dengan penuh syukur, sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran yang dari Tuhan sendiri. Kami akhiri ibadah Bapa dalam berkat nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan